Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di QWERTY IT bersama saya Ilham Pangestu. Oke, kemarin kan kita udah sampai di sesi belajar HTML di W3 School ini di bagian tables. Kita udah tahu gimana cara membuat table, tag-tagnya apa aja kalau membuat table gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke HTML list. HTML list itu gunanya ya untuk membuat list di dalam HTML kayak gitu. Nah, dari list itu nanti bisa kita aplikasikan lagi, bisa kita edit-edit lagi atau kita ubah lagi semau kita gitu. List itu mau kita apain? Misalnya kita mau buat suatu navbar atau navigasi bar kayak gini contohnya yang di atas ini. Nah, itu awalnya kita buat list dulu. Nah, dari list itu nanti kita styling, terus di edit-edit nanti eh, posisinya itu nanti jadi kayak gini nanti pakai pakai bantuan CSS ya tentunya. Nah, list ini sendiri dia penggunaannya atau sintaknya itu kayak gini. Dia pertama itu UL, tag pemuka UL, terus di dalam UL ini dikasih LI gitu kan. LI ini untuk kita ngasih kontennya kayak gitu ya. Nah, ini ya contoh dia dari UL, dari UL. Ini UL ini dia kayak titik-titik gini aja kayak bulat, 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 polosan gini kalau UL ya, atau UL itu kepanjangannya unordered unordered list gitu. Nah, kalau OL atau ordered list itu dia biasanya defaultnya pakai angka 1 2 3 4 dan lain sebagainya. Bisa kita ubah ABC gitu. Ini juga nanti bisa diubah strip juga bisa. Nah, ini kayak gini ya. Nih UL atau yang penentu ini di sini. Kalau misalnya kita pakai UL berarti ini otomatis jadi titik-titik kayak gini. Tapi kalau ini OL dia jadinya angka gini 1 2 3 4 dan seterusnya. Itu ya, ini L ini artinya listnya, isinya gitu. Apa nanti. Terus, nah ini ya kalau OL. OL kayak gini. Nah, ini description listnya, DL. HTML itu selalu mensupport description list. Sebuah deskripsi list itu dengan deskripsi apa ini ya? Tag DL mungkin ya. Iya, tag DL itu mendefinisikan sebuah deskripsi list. Tag tag TD ini dia untuk namanya gitu, dan DD ini untuk mendeskripsikannya. Ini DL. Kalau dia mau dalamnya DT, ya ini harus DL keluarnya. Jadi pembungkusnya ini DL, pakai DL. Kita lihat jadinya kayak apa contohnya. Soalnya saya jarang ya pakai tag elemen DL. Ini biasanya kalau saya buat suatu tampilan misalnya navigasi bar itu saya pakai UL. UL itu kan kita bisa gampang ini kan, bisa kita ilangin titik-titiknya, terus kita bisa masukin ke tag A ya biar bisa diklik-klik nih itu. Nah, gini ya. Nah, DT. Ke DL ini ya pengbungkusnya kita membuat. Kalau DT ini dia ini ya kayak judulnya gini ya. Sedangkan kalau DD ini dia untuk deskripsinya kayak gitu. Kayak gitu gitulah. Nanti kalau saya misalnya kurang jelas atau kecepatan nanti atau saya salah gitu ya, tinggal komen aja di bawah. Nah, ini contohnya. Ini pakai pakai LI ya. Nah, ini yang UL lebih spesifiknya. HTML unordered list atau UOL. Ya, kayak gini tagnya, sintaknya, cara memakainya. Nah, dia ini value-nya atau stylingnya gitu ya. Itu bisa kita style juga, bisa kita ubah gitu. Nggak cuman bulat titik gitu aja. Kan normalnya bulat titik gitu aja kan atau this gitu. Nah, ini UL ini bisa kita style. Bisa kita style, bisa di
kasih properti dari CSS-nya, terus nilainya apa gitu. Nilainya di sini ada disk yang bulat biasa itu aja, atau ini kan jadi defaultnya kan yang bulat kayak tadi. Terus circle ini dia bulat gitu ya, coba kita ubah biar nggak penasaran, coba ya, circle kita run. Nah, bedanya disk sama circle ini, kalau circle tuh pinggirnya aja yang bulat, tengahnya kosong atau putih. Kalau disediakan titik gitu ya, titik penuh. Terus square itu kotak. Square. Nah, kalau square itu kotak sesuai namanya. Terus kalau non ini dia tidak ada atau hilang. Gitu. Gitu ya. Oke, nah nama propertinya kalau kita mau ngubah itu, mau ngubah type-nya, style type-nya itu list, style, strip, type. Ini artinya kita untuk mengubah atau men-style listnya, sebuah list. Oke, ini circle, ini square, ini non, tadi kan udah kita coba, udah kita lihat. Terus ini ada, nah ini ada UL di dalam UL. Ini biasanya untuk apa ya? Nah, ini untuk membuat anak dari anaknya gitu. Intinya kayak gitulah. Jadi kita buat pembungkusnya, UL-nya, intinya, terus kita kasih isinya apa. Nah, di dalam isi ini nanti kita bisa UL lagi, kasih UL lagi, atau ya biar ada tandanya kayak gini lah gitu ya. Kayak gitu-gitu. Terus ini yang buat horizontal list dengan CSS. Oh, ini udah dipakai CSS ya. Coba ya kita lihat. Ini lumayan ramai ya sintaknya, nanti coba saya jelasin sedikit gitu. Nah, ini kan kayak tampilannya jadi kayak gini nih. Biasanya kayak gini nih dibuat untuk navbar gitu ya, navigasi bar. Nah, ini pertama buatnya itu dibuat dulu H2-nya. H2 ini untuk judul besarnya, terus deskripsinya apa, terus intinya ini kita buat UL. Pertama pakai dulu tag UL-nya. Nah, di dalam tag UL ini kita kasih LI dulu. Udah kita buat LI-nya, baru di dalam LI itu dibuat lagi tag A-nya atau link-nya atau anchor kayak gini. Nah, di dalam tag A ini baru kita kasih href atau kita mau menuju kemana. Setelah ini konten kita buat tuh kita diklik sama user gitu, mau dilariin kemana kayak gitu. Kalau di sini kan dia pakai pagar, ini artinya apa ya, ID. Jadi nanti kita belajar ID kelas juga nanti ya. Ini untuk kita singgung-singgung dikit biar ngerti, biar paham gitu. Nah, ini kalau diklik tombol home ini akan menuju ke halaman home. Kalau tombol newsnya di klik itu akan menuju ke halaman news dan lain sebagainya dan lain-lainnya, dan selanjutnya kayak gini. Nah, terus kayak mana bisa buat kayak gini? Ini di dalam UL-nya ini kan dihilangin dulu pakai properti di style type-nya dihilangin non. Terus marginnya dibuat kosong semua, paddingnya kosong, overflow-nya hidden tuh. Terus background colornya ini tadi ya, yang ini. Nah, yang ini penting, LI. Yang LI-nya kita ditargetin LI ini dibuat floatnya tuh left, atau susunannya ya, susunan dari UL-nya ini kita membuat kayak mana, LI gitu ya maksud saya. LI-nya membuat kayak mana? Kalau left artinya dia ratanya ke kiri gitu. Dia kalau right ratanya ke kanan. Nah, display block ini nanti kita bisa belajarin lagi ya, soalnya ini lebih kompleks dan lebih apa ya, lebih panjang gitu. Nanti banyak displaynya ya, ada display flash dan lain sebagainya. Ini blok ini untuk memisahkan gitu.
Nah, colornya putih, warnanya, text lainnya center, ini ke tengah ya, tuh, tengah. Nah, paddingnya 16. Ini atas bawah kanan kiri. Text decorationnya tidak ada. Nah, ini kalau di hover warnanya berubah ya, tuh, kayak gini. Nah, oke gitu ya guys. Selebihnya ya kayak normal aja sih, biasa aja gitu. Nanti boleh teman-teman coba atau kalian coba sendiri di text editornya masing-masing nanti. Ya sekarang saya cuman coba jelasin pakai teori dulu, nanti kalau misalnya udah sampai di materi tertentu baru kita praktekin di dalam VS Code, di dalam text editor biar gampang gitu ya. Oke, ordered list selanjutnya. Ordered list ini kayak tadi udah dijelasin, OL ini pakai untuk buat list tapi pakai nomor berurutan gitulah. Bisa 1, 2, 3, 4, seterusnya A B C D E, yang A ini huruf tapi yang A, terus huruf tapi yang kecil, huruf kecil. Terus ini number, Roman number ini artinya apa ya? Romawi, angka Romawi, terus pakai angka kecil, huruf kecil gitu ya. Lower kayak Romawi tapi kecil gitu loh. Kayak 2 itu kan I 2 kali gitu. Itulah. Nah, ini contoh pemakaiannya. Hmm. Nah, ini control list counting. Coba kita lihat dulu ya. Apa itu? Oh, oke. Sorry, sorry. Eh, start start atribut ini artinya kita kan OL itu kan dia pakai defaultnya tuh angka ya, 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Nah, kalau misalnya nggak pakai atribut start, ini pasti dia mulainya dari angka 1. Nah, kalau dia pakai start artinya mulai dari mana, kita bisa nentuin ini mulainya dari mana kayak gitu. Nah, ini kalau kita set 50 berarti dari 50, angka 50 ke atas gitu. Jadi 50, 51, 52 dan seterusnya kayak. Gitu juga kalau yang lainnya ya. Apa type-nya kita ubah jadi apa ini? I gitu ya. Nah, startnya dari 50 jadi kayak gini dia. Jadi dia menyesuaikan nanti ininya, tipenya. Jadi start itu ya untuk menentukan mulainya dari mana gitu. Dari angka 10 bisa 10, 11, 12 kayak gitu. Biasanya kalau kita membuat suatu dokumen ya, suatu dokumen kayak dokumen-dokumen penjelasan atau deskripsi itu kalau mau pakai eh, link atau tag OL ini pakai kayak gitu dia. Gitu ya. Terus ini nested nested kayak tadi ini ya. Nesting. Oke, ini ringkasan aja. Terus ini order list. Oh ini yang tadi ya, yang pakai list yang selanjutnya kayak deskripsi kita buat apa ya, penjelasan, terus judulnya kayak gitu. Oke, untuk UL itu mendefinisikan unordered list, OL itu mendefinisikan ordered list, LI untuk list itemnya, DL-nya untuk description list, DT-nya apa ini ya, term in a description list. Hmm, hmm. Untuk membuat gitu ya, untuk membuat susunannya, apa tadi ya, susunannya atau urutan gitu. Oke, move lagi, kita lanjut ke HTML block. HTML block dan inline element. HTML block ini dia untuk mengeblok ya, untuk apa ya, membuat satu blok codingan biar nggak acak-acakan gitu. Ini seni untuk mengoding juga biar codingan kita biar rapih, biar terurut kayak gitu, biar rapih lah, biar enak kita ngaturnya. Misalnya suatu saat mau membuat atau mengedit lagi, kita nggak pusing ini apa gitu kan.
Nah, itu di dalam elemen div biasanya, dalam P terus elemen div ini. Sama aja sih kalau tag elemen P dan div ini sebenarnya sama aja. Mirip gitu kan. Kalau P kan khusus untuk membuat suatu paragraf. Suatu paragraf kita khusus untuk memakai peta. Tapi kalau div ini bebas elemennya, elemen pembungkus atau biasa disebut elemen pembungkus karena ya div ini cuma untuk bungkus saja. Dalam div ini kita bisa langsung nulisin kontennya bisa. Sama aja hasilnya sama P gitu. Kita lihat dulu. Nah, kan sama aja. Mau P mau div juga sama aja ini. Kalau misalnya yang ini, nah yang bawah ini mau kita pakai div juga ya nggak masalah. Coba ya kita ubah div. Apa dia berubah? Apa dia error? Kita lihat aja. Terus div. Kita run. Nah, sama aja. Nah, tapi kalau div ini dia nggak ada defaultnya. Pokoknya defaultnya ya ibaratnya margin 0 padding 0 kayak gitu. Tapi kalau misalnya P tadi kan ada perubahannya ya. Kalau P dia akan ke bawah sedikit. Nah, tapi kalau div ini karena dia pembungkus, dia akan sesuai dengan ininya, pixelnya. Kalau misalnya dia ada terakhir di sini kontennya 1 pixel, dia akan turun langsung ke pixel selanjutnya atau langsung ke bawahnya gini. Gitu. Enggak ada jarak kayak gitu ya, ringannya. Nah, ini blok level elemen ini dia ada banyak, ada address, DT, HR, section, artikel, field sheet, LI, table dan lain banyaknya, masih banyak lagi nih. Nah, ini inline elemen. Ini pakai elemen span. Nah, elemen span ini biasanya digunakan itu untuk memisah suatu kata atau suatu konten. Kalau misalnya nih ada paragraf, nah kita mau ngubah satu kata itu mau kita ubah stylenya berubah kayak gitu ya atau beda dari apa sih namanya ini kata paragraf yang lain kayak gitu. Contohnya ini kan mau ngubah kata hello world-nya. Nah, kita kalau mau nge-style sendiri hello world-nya gitu ya. Nah, pakai yang namanya span-nya tadi. Pakai atribut style, terus di propertinya apa, baru nilainya apa gitu. Jadi dia akan yang di dalam span ini aja yang berubah gitu. Yang di luar span itu nggak akan berubah. Kayak gitu ya. Semoga paham. Kalau misalnya belum paham boleh komen di bawah. Nah, terus yang dimasuk apa ya? Masuknya inline elemen ini dia bisa disisipkan di dalam elemen yang lain kayak gitu. Contohnya kayak gini kan span itu bisa dimasukin ke elemen apa aja gitu. Bisa di elemen P, bisa elemen LI juga bisa gitu ya. Nah, A ini dia pasti bisa karena dia anchor untuk masukin link kayak gitu. Terus label small ini untuk ukuran hurufnya dan lain sebagainya banyak lagi. B untuk ngebold, I ini untuk italic atau miring gitu ya. Nah, ini div elemen ini untuk kontainer atau membungkus di suatu elemen HTML gitu. Nah, div ini juga bisa memakai atribut style, kelas, dan ID. Nah, kalau style kan udah kita tahu itu untuk membuat style suatu konten kita. Nah, kalau kelas ini untuk nandain gitu. Karena ya untuk nandain itu tadi banyak sih kelasnya itu bisa kita beda-bedain. Misalnya kalau misalnya banyak div nih ya, banyak div atau banyak P. Nah, kita mau style P. Kalau kita ambil P-nya aja kan dia pasti keubah semua ya P-nya. Sedangkan kita nggak pingin ngubah semuanya. Nah, itu bisa pakai kelas. Bisa kita pisahin. Misalnya ada P atau div ya, div judul 1 sama div judul 2. Nah, sedangkan kita itu mau ngubah judul satunya aja gitu. Kita mau styling judul satunya aja. Nah, kalau kita nggak mau semuanya berubah ya kita pakai kelas itu tadi gitu ya.
Gitu, gambarannya kayak gitu. Oke, ini masih style, kita nanti coba ya. Ini kelas, ini ID, nanti apa bedanya, nanti ada materi tentang kelas dan ID, nanti kita eh buat ya. Oke, kayaknya untuk video kali ini segitu dulu ya materinya. Tadi list dan block dan inline ini tadi. Kalau div ini sama aja. Ini kan ada div sendiri. Jadi ini lebih terrinci atau lebih apa ya, lebih lengkap gitu. Bedanya itu aja. Tapi udah saya jelasin yang tadi. Udah saya jelasin di tadi. Ini itu kan. Ini untuk membungkus gitu. Kayak bisa bedain biar nanti kita kalau suatu saat pengen ngedit lagi codingannya biar gampang. Oh, ini yang pembungkus pertama, yang di pertama itu untuk London gitu, yang kedua itu Oslo, yang ketiga untuk Rome dan lain sebagainya, Roma ya, kayak gitu. Lebih gampang sih kalau pakai div ini. Nah, nge-stylenya juga nanti, nah pakai kelas ini. Oke, nanti kita ini ya, di video selanjutnya kita pelajari kelas, ID dan yang lainnya biar kita paham untuk nge-styling itu. Kalau untuk nge-style nanti untuk membuat HTML dan CSS-nya lebih gampang pakai kelas ini tadi. Biar kita bisa bedain gitu. Biar disendiri-sendiriin. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian bingung atau nggak jelas, tanyain aja di kolom komentar, nanti kita diskusi di sana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tombol like-nya, subscribe, terus di-share gitu ya, biar sama-sama belajar gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.